Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Roma Indah, NIM 211220 dari kelas H. Di sini saya akan membacakan buku Bahasa Arab Melayu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang diberikan dosen pengampu Ibu Umi Habibah. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah 8 Juni 632 M. Wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain, kemudian masing-masing sembahyangkan dengan beriman mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak dikuburkan. Setelah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai ganti mengepalai kaum muslimin pada malam Rabu di tempat wafatnya di negeri Madinah. Sifat tubuhnya warna putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok. Sedikit pipinya halus dan sedang. Bulu matanya lebat, biji matanya besar dan madar hitam, matanya luas serta amat hitamnya. Putih matanya bercampur merah, giginya sebelah agak jarang. Ia tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya rambut kepalanya, lebat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus, panjang sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai kapunya jenggernya. Perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah, tiada gemuk dan tiada kurus. Tutur katanya manis jika ia berbicara, bercahaya dan manis. Mukanya, jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan lebih banyak, ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah. Istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. 1. Khadijah anak Khuwailid. 2. Saudah anak Zam'ah. 3. Aisyah anak Abu Bakar. 4. Hafsah anak Umar. 5. Hindun atau Ummu Salamah anak Abu Umayyah. 6. Romlah atau Ummu Habibah anak Abu Sufyan. 7. Zainab anak Jasi. 8. Zainab anak Kuzaimah. 9. Maimunah anak Harsil Lihaliyah. 10. Juwairiyah anak Haris. 11. Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri, Khadijah dan Zainab. Anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummu
mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiar agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak-anaknya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Abdullah, 3 Zainab, 4 Fatimah, 5 Ummu Kalsum, 6 Ruqayyah, 7 Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maryam, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Ikhtisar. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul, 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul mulai pergi, ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur dipercayai, sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapi sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengikuti kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Hasil usahanya. Sebelum wafat ia telah dapat mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik hidup dalam persatuan dan persaudaraan, yang mengenal tolong-menolong dan cinta-mencintai, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman, mendirikan suatu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya, mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti, yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapatkan barang yang amat besar daripadanya, bahagia yang amat besar daripadanya. Kesimpulan, demikianlah seorang yang menolong yatim piatu yang tiada pernah belajar dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengalami perubahan yang amat besar, membangun suatu umat, mengembangkan suatu agama dan menegakkan suatu negara. Yang demikian sempurna keadaannya dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang luas, pernah lahir seorang manusia seperti ini. Itulah mukjizat yang
dengan bukti-bukti menunjukkan bahwa tiada Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepada sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wasallallahu wa ala alihi wasahbihi wasallam, tepat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah.